Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmani, NPM 3224130013. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi K3 di SMK Dinamika Kota Bumi. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, dosen pengampu Bapak Tony Setiawan, SPD, MPD, MT. Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang 2025. Yang pertama di sini ada daftar gambar. Yang pertama gambar 1.1 ini sebelum diberi penjelasan tentang K3. Di sini belum memakai kacamata, kemudian belum memakai pelindung tangan atau sarung tangan. Kemudian untuk gambar 1.3, 1.4 ini sudah diberikan penjelasan tentang pentingnya K3 pada praktek di bengkel TBSM sepeda motor. Di sini sedang melakukan praktek di sistem kelistrikan sepeda motor. Di sini yang dipakai yaitu sepeda motor Yamaha Mio G injeksi. Di sini sedang melakukan pemasangan pada baterai sepeda motor. Di sini sudah menggunakan sarung tangan dan juga pelindung mata agar tidak terjadi percikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi konsleting pada baterai itu sendiri. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan vokasi, khususnya pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kegiatan praktik kelistrikan sepeda motor memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi karena berhubungan langsung dengan arus listrik, baterai, komponen elektronik, serta menggunakan alat ukur dan peralatan bengkel. Di SMK Dinamika Kota Bumi, praktek kelistrikan sepeda motor seperti pemeriksaan sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian, dan sistem penerangan dilakukan secara rutin oleh siswa. Apabila penerapan K3 tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, konsleting, kerusakan komponen, hingga cedera ringan maupun berat pada siswa tersebut. Oleh karena itu, observasi K3 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan keselamatan kerja pada praktik kelistrikan sepeda motor, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan bengkel sekolah. Kemudian yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam observasi ini adalah 1. Bagaimana penerapan K3 pada kegiatan praktik kelistrikan sepeda motor di bengkel TBSM SMK Dinamika Kota Bumi. Yang kedua, apa saja kondisi tidak aman atau unsafe condition yang ditemukan saat praktik. Kemudian yang ketiga, apa saja tindakan tidak aman atau unsafe action yang dilakukan oleh siswa. Kemudian nomor 4, apakah ditemukan kejadian near miss dan asiden selama kegiatan praktik. Untuk tujuan observasi sendiri,
Tujuan dilaksanakannya observasi K3 adalah 1. Mengetahui penerapan K3 pada praktik kelistrikan sepeda motor. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya K3 di bengkel. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan penerapan K3 di bengkel TBSM. Yang D, manfaat observasi. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan dalam penerapan K3. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan praktik bengkel. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai upaya meningkatkan standar keselamatan di bengkel. Dan yang keempat, bagi penulis menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan K3 di lingkungan pendidikan vokasi. Kemudian bab 2 hasil observasi. Yang A, sekilas tentang bengkel TBSM. Bengkel Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Dinamika Kota Bumi merupakan sarana praktik bagi siswa dalam mempelajari perawatan dan perbaikan sepeda motor. Bengkel ini dilengkapi dengan unit sepeda motor, peralatan tangan, alat ukur, kelistrikan, serta modul pembelajaran praktik. Kegiatan praktik kelistrikan meliputi pemeriksaan baterai, sistem pengapian, sistem starter, sistem penerangan, dan penggunaan multitester. Yang B, observasi dilakukan tempatnya di bengkel TBSM SMK Dinamika Kota Bumi. Alamatnya di Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Observasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2026. Waktunya pada jam praktek berlangsung. Kemudian yang D, penerapan K3 pada praktik kelistrikan. Berdasarkan hasil observasi, penerapan K3 yang telah dilakukan antara lain, yang pertama, guru memberikan pengarahan keselamatan sebelum praktik dimulai. Yang kedua, siswa menggunakan pakaian praktik atau wearpack. Yang ketiga, peralatan praktik disimpan di tempat yang telah disediakan. Nomor 4, tersedia alat pemadam api ringan atau APAR di bengkel. Nomor 5, siswa diarahkan untuk melepas kabel baterai sebelum pemeriksaan rangkaian listrik. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya disiplin penerapan prosedur K3. Yang E, kondisi tidak aman. Beberapa kondisi tidak aman yang ditemukan selama observasi antara lain, yang pertama, kabel listrik dan kabel alat ukur yang tidak tertata rapi. Kemudian lantai bengkel terdapat debu dan sisa oli yang berpotensi menyebabkan terpleset. Yang ketiga, beberapa soket dan kabel ekstensi dalam kondisi aus. Yang keempat, penerangan bengkel kurang optimal di beberapa area kerja. Kemudian selanjutnya, yang F, tindakan tidak aman. Yang pertama, tidak menggunakan sarung tangan saat memeriksa sistem kelistrikan. Yang kedua, menghubungkan baterai tanpa memastikan posisi kunci kontak off. Yang ketiga, bercanda saat praktek berlangsung. Yang keempat, menggunakan multitester tanpa memperhatikan batas pengukuran. Yang G, kejadian nyari celaka atau near miss. Jadi selama observasi ditemukan kejadian near miss yaitu 1. Percikan api kecil saat pemasangan kabel baterai akibat posisinya terbalik. Yang kedua, alat ukur hampir jatuh karena diletakkan di tepi meja kerja. Kejadian ini tidak menimbulkan cedera namun berpotensi menyebabkan kecelakaan jika tidak segera diperbaiki. Kemudian yang H, asiden atau kecelakaan kerja. Pada saat observasi tidak ditemukan kecelakaan kerja berat, namun terdapat 1. Cedera ringan berupa luka kecil pada jari akibat tepi rangka motor. Yang kedua, sengatan listrik ringan karena siswa menyentuh terminal baterai tanpa pengaman. Kemudian yang penutup, yang A, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 pada praktik kelistrikan sepeda motor di bengkel TBSM SMK Dinamika Kota Bumi sudah cukup baik. Namun masih perlu peningkatan. Beberapa kondisi dan tindakan tidak aman masih ditemukan
yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kesadaran dan kedisiplinan siswa dalam penerapan K3 perlu terus ditingkatkan. Kemudian adapun saran yang diberikan adalah yang pertama, guru perlu menegaskan kembali pentingnya K3 sebelum dan selama praktik. Yang kedua, siswa diwajibkan menggunakan APD secara lengkap. Yang ketiga, penataan alat dan kabel harus lebih rapi dan aman. Yang keempat, sekolah perlu melakukan pengecekan rutin terhadap fasilitas bengkel. Yang kelima, pemberian sanksi edukatif bagi siswa yang melanggar aturan K3. Demikian presentasi laporan observasi K3 di SMK Dinamika Kota Bumi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.